channel YouTube Mas dan Ember. Inilah 4 sahabat Rasulullah yang menjadi Khulafaur Rasyidin atau Khalifah. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi, jika digabungkan Khulafaur Rasyidin artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansyar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran surat At-Taubah 100. Khulafaur Rasyidin ini adalah para khalifah dari 4 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi khilafah setelah Rasul wafat. Keempat sahabat Rasul tersebut adalah orang-orang yang mengakui Rasul sejak awal diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat sahabat ini juga dipilih oleh umat berdasarkan konsensus. Sahabat yang menjadi khalifah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini adalah masa yang sangat penting bagi perjalanan Islam. Pada masa tersebut disebut sebagai masa pembentukan fikih Islam. Selain itu, setelah hukum syariat syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Rasul yang menjadi khalifah memikul beban dan tanggung jawab yang besar untuk mencari sumber-sumber dari syariat tersebut. Pada zaman Khulafaur Rasyidin ini, para sahabat Rasul berhasil memperluas Islam hingga ke luar Jazirah Arab. Mereka telah meletakkan dasar-dasar kehidupan dari ilmu Islam kepada kehidupan umatnya. Berikut kisah 4 sahabat Nabi yang menjadi khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdul Ka'bah. Kemudian nama tersebut diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah OTT Tamimi. Abu Bakar lahir dari pasangan suami istri Utsman, Abu Quhafah dan Ummu Khair Salma binti Sakhar. Ia berasal dari suku Taim. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Sejak kecil, Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, jujur, dan sabar. Saat ia memasuki usia remaja, ia telah bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat lainnya yang menemani. Rasulullah juga, sejak saat itu ia dijuluki sebagai As-Siddiq karena ia selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansyar. Pada masa setelah peninggalan Rasul terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansyar. Saat pemilihan sebagai penerus Rasulullah, kaum Ansyar menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai penerus kepemimpinan Rasul. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Abu bin Ubaidah sebagai penerus kepemimpinan Rasul. Dalam masa perselisihan ini, Abu Bakar menegaskan kepada kaum Ansar bahwa kaum Muhajirinlah yang pantas untuk menggantikan kepemimpinan Rasul sebagai pemimpin Islam karena kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Muhajirin yang pertama mengakui Muhammad sebagai nabi dan selalu bersamanya dalam situasi apapun. Pada saat itu juga Umar bin Khattab menolak usulan Abu Bakar yang menjadikannya sebagai pengganti Rasul. Bahkan Umar mengatakan bahwa Abu Bakarlah yang cocok menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah bermusyawarah, kedua kaum akhirnya sepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Ada beberapa kesepakatan
yang membuat Abu Bakar diterima menjadi khalifah, yaitu ia adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Miraj. Abu Bakar orang yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Abu Bakar orang yang sangat gigih dan selalu melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam. Ia pernah menjadi imam salat sebagai pengganti Rasul saat sedang sakit. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau mengutamakan kepentingan dalam negerinya sendiri daripada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kaum dan negerinya. Masalah yang ada di negerinya saat itu adalah orang-orang yang mulai meninggalkan Islam karena mereka berpikir setelah Muhammad meninggal, maka Islam juga telah berakhir kekuasaannya. Lalu banyak juga orang yang mengaku dirinya sebagai pengganti Rasulullah. Dengan demikian, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka semua. Semua keputusan yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar selalu ada di tangannya. Namun sebelumnya ia selalu bermusyawarah dengan para sahabat sebelum memutuskan. Sebelum Abu Bakar meninggal, ia menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan posisinya sebagai khilafah. Ia menunjuk Umar bukan asal saja, namun telah dipertimbangkan karena situasi politik yang ada. Abu Bakar khawatir jika pemilihan khalifah selanjutnya diadakan seperti pemilihan khalifah sebelumnya, akan terjadi situasi politik yang semakin keruh. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki umur yang lebih muda, 13 tahun dari Rasulullah. Ia lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan pada tahun 634 Masehi. Ia menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Sejak masih kecil, Umar dikenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Ia bahkan tidak takut menyatakan suatu kebenaran pada siapa saja. Sebelum ia masuk Islam, ia sempat menentang Islam. Namun setelah masuk, ia sangat membela Islam dan melawan musuh-musuhnya. Karena keberaniannya, Umar bin Khattab ditakuti oleh kaum Quraisy. Sifat keberaniannya dalam kebenaran membuat Rasulullah SAW memberi julukan kepadanya sebagai Al-Faruq, yakni memiliki arti sang pembeda. Maknanya bahwa Umar adalah sesosok orang yang dapat membedakan kebenaran dan keburukan. Kekhalifan Umar bin Khattab dimulai saat Abu Bakar sakit dan memanggil Utsman bin Affan untuk menulis surat wasiat kepada Umar untuk menggantikannya sebagai khalifah. Tujuan Abu Bakar adalah untuk menghindari perselisihan dalam pemilihan khalifah saat ia sudah meninggal. Dengan terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah, semua umat Islam setuju dengan keputusan Abu Bakar. Lamanya, Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, membuatnya mendapat gelar baru yaitu Amir al-Muminin, yang artinya pemimpin orang beriman. Gelar ini diberikan oleh kaum muslimin karena melihat Umar bin Khattab yang memimpin Islam selama 10 tahun. Oleh karena itu, ia sangat pantas mendapatkan gelar tersebut. Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengutamakan perluasan dari Islam yang mencapai hingga 1/3 dari dunia. Dengan kerja kerasnya Umar, Islam bisa mencapai hingga Eropa. Berkat gaya kepemimpinan, Umar ini menjadi kekuatan untuk Islam yang harus diperhitungkan. Pada saat itu posisi Islam memiliki kekuatan yang sama seperti Romawi dan Persia. Pada masa tersebut, wilayah Islam diperluas hingga Mesir, Irak, Palestina, dan negara-negara Persia lainnya. Setelah menguasai beberapa negara dengan Islam, Umar membentuk pemerintahan yang mirip dengan Persia. Umar bin Khattab membuat administrasi pemerintahan yang mengatur 8 wilayah, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basra, Kufah, Palestina, dan Mesir. Departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah dari masing-masing pejabat di wilayah tersebut, sehingga hal tersebut memicu terdirinya Baitul Mal. Umar wafat pada umur 63 tahun setelah memerintah.
Pada kepemimpinan Islam selama 10 tahun 6 bulan. Wafatnya disebabkan karena ia ditikam oleh Abu Luluah. Ia adalah seorang budak dari Al-Mughirah bin Syubah pada saat sedang salat subuh. Sri Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz. Letaknya di sebelah barat laut Arab Saudi. Ia lahir setelah 5 tahun dari tahun gajah. Hal tersebut membuatnya memiliki usia 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya dan juga seorang penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik. Karena ia banyak melakukan amal kebaikan, maka ia mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yaitu artinya orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia orang kaya, ia tidak lupa dengan orang yang berada di bawahnya. Ia juga tidak segan untuk ikut berperang. Bahkan dikisahkan dari Ibnu Syihab Al-Zuhri, dikatakan bahwa Utsman pernah mempersiapkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda untuk Jaisul Usra, pasukan sulit dalam perang Tabuk. Selain itu, ia juga pernah memberikan 10.000 dinar, sekitar 483 juta rupiah, kepada Rasulullah SAW dengan kedua tangannya sendiri. Kejadian tersebut diceritakan oleh sahabat Rasul, yaitu Hajif. Karena telah banyak kebaikan yang dilakukan oleh Utsman, maka ia sempat dinikahkan dengan putri Rasul yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia menikah lagi dengan putri Rasul yang bernama Ummu Kulsum. Dengan demikian, ia diberikan julukan sebagai Zunnurain, yang artinya memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan memiliki jasa-jasa berupa membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah. Beliau juga menetapkan pelafalan di dalam Al-Quran menjadi serentak dan seragam. Karyanya yang besar itu sangatlah bermanfaat bagi umat Islam. Oleh karena itu, ia diberi penghargaan sebagai Mushaf Utsmani. Masa kepemimpinannya ini dimulai ketika Umar bin Khattab mengalami sakit keras setelah ditusuk oleh Abu Luluah, seorang budak dari Persia. Karena sakitnya Umar, lalu ia membentuk tim yang memiliki anggota Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Dibentuknya formasi tersebut bertujuan untuk pemilihan pengganti dari Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Namun 4 orang anggota tersebut mengundurkan diri. Lalu, berdasarkan pendapat masyarakat, bahwa mereka menginginkan Utsman bin Affan yang menjadi pengganti dari Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf juga cenderung memilih Utsman bin Affan untuk menggantikan peran Umar bin Khattab. Dengan kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah di umurnya yang sudah mencapai 70 tahun. Ia menjadi khalifah selama 12 tahun 2000, di mana lebih lama daripada Umar bin Khattab. Dalam masa pemerintahannya, Utsman bin Affan mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang sebelumnya belum sempat dicapai oleh Umar bin Khattab. Umat Islam sedikit kecewa karena perbedaan sifat antara Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Utsman memiliki sifat yang cenderung lembut dan membuat Islam sedikit lemah. Pada masa pemerintahannya ini, kebijakan dari Utsman yang paling disorot adalah ketika ia mengangkat kerabat keluarganya untuk menduduki jabatan penting, seperti gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam. Selain masalah perluasan daerah, Utsman juga memperhatikan pembangunan dalam kota. Ia membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan di perkotaan, jembatan, masjid, dan juga meluaskan Masjid Nabawi. Di akhir masa pemerintahannya, Utsman tidak meninggalkan pesan sedikit pun. Hal ini dikarenakan ia meninggal secara tiba-tiba karena dibunuh pada saat ia membaca Al-Quran.
Ia wafat pada usia 83 tahun. Hal tersebut membuat kondisi politik semakin memburuk. Ditulis pada 1916, buku klasik ini mengurai lubang hitam kehidupan dan karier Utsman dan keturunannya, Orhan, Murad, dan Bayezid, para peletak dasar khilafah Utsmani, menganalisis samber-samber dari para penulis Utsmani, dikompilasi dengan tulisan para sejarawan Bizantium, serta diperkaya dengan dokumen primer yang tersimpan di museum-museum. Penulis memaparkan gambaran terwujudnya khalifah ini. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama panjang. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ia lahir di Mekah tanggal 12 Rajab pada tahun ke-30 setelah kelahiran Rasulullah. Ali dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Abi Thalib bin Abdul Muttalib dan Fatimah binti Asad. Sebelumnya ibunya memberinya nama Al-Haidarah, yang artinya singa. Kemudian ayahnya memberi sebutan sebagai Ali. Semasa ia dididik dan dibesarkan oleh Rasulullah, kasih sayang dan kemuliaan yang Rasul berikan kepada Ali ini membentuk karakter Ali. Karena didikan Rasul, ia berani masuk Islam. Di usia yang sangat muda, ia masuk Islam. Setelah Siti Khadijah, karena keberanian yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, maka ia diberi gelar dengan nama Singa Allah dan Karamallahu Wajahu, yang memiliki arti semoga Allah memuliakan wajahnya. Masa kepemimpinan dimulai setelah Utsman bin Affan telah wafat. Pada saat itu umat Islam bingung, siapa yang akan mengganti Utsman sebagai pemimpin Islam. Lalu pada saat itu ada yang mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman sebagai khilafah. Semua mayoritas umat Islam setuju dengan diangkatnya Ali sebagai khilafah, kecuali mereka yang hanya setuju dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Semasa menjadi pemimpin, ia mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Ia juga membenahi keuangan dari Baitul Mal, lalu memajukan bidang ilmu bahasa dan memajukan pembangunan. Masa pemerintahan yang dijalankan Ali bin Abi Thalib ini berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya, di mana pada saat itu wilayah Islam sudah sangat luas dan sudah banyak terpengaruh oleh masalah duniawi. Ali juga menghadapi para penenteng-penentang yang memunculkan pemberontakan. Bahkan ia juga melawan Zubair bin Awam dan Aisyah karena ia dianggap tidak menuntaskan perkara pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan ini semua mengakibatkan timbulnya Perang Jamal atau disebut sebagai Perang Unta. Karena Aisyah yang menunggang unta untuk berperang. Pertentangan Ali dan Muawiyah juga menimbulkan Perang Sifun. Lalu perang-perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitrase di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Karena semua peristiwa yang terjadi itu mengakibatkan munculnya 3 golongan dalam Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiga golongan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Itulah penjelasan kisah singkat dari Khulafaur Rasyidin. Dari kisah-kisahnya memiliki perbedaan dalam kepemimpinan. Dan setiap pemimpin juga memiliki teladan yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen